warahmatullahi wabarakatuh. Aku Winanda Arum dengan NPM 24510510686. Di sini aku dari kelompok 6 praktikum metode gaya berat. Yang dimana di sini aku akan mengimplementasikan hasil dari praktikum aku kemarin pada bab 3, yaitu yang dimana kita tuh mencari nilai Gauge dan koreksi tirian pada data. Jadi aku akan langsung aja untuk sedikit mentutorialkan atau sedikit mengimplementasikan hasil praktikum aku. Dimana pertama-tama yang pastinya kita membutuhkan suatu data. Di sini adalah nilai X, Y, dan elevasi. Nah, sebelum melanjutkan ke pengolahannya, kita tuh harus mencari nilai dari si referensi arah lokal dan referensi arah regional. Yang dimana kita harus menentukan si referensi arahnya dulu. Nah, cara mencari referensi arah ini, utara, selatan, timur, dan barat, itu perumusannya ada sama dengan, terus kita ketik max. Nah, ini muncul, kita klik 2 kali, lalu kita blok yang nilai Y, kita blok sampai bawah, terus kita enter. Nah, untuk yang selatan beda, kita pakai sama dengan, kita pakai min dari si blok Y3. Sudah, terus kita enter aja. Nah, untuk yang timur ini juga kita pakai max, dan yang barat kita pakai min, tapi bedanya kita pakai kolom yang X. Jadi caranya harus sama. Kita klik lagi max, lalu kita blok yang X. Oke, udah, kita enter aja. Lalu untuk yang barat itu kan min, jangan lupa sama dengan min. Nah, kita blok juga yang X. Oke, udah, kita enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari referensi arahnya, yang dimana nilai ini nanti kita gunakan untuk mencari referensi arah lokal dan referensi arah regional. Jadi perumusannya untuk mencari arah lokal itu ada sama dengan, nah kita pilih nilai yang referensi arah yang udah kita dapatkan. Jadi ya utara sama utara, selatan sama selatan, dan timur barat barat, seterusnya. Nah, kita pencet aja nih, lalu kita tambah dengan 1000, enter. Nah, kalau yang selatan itu kita sama kayak tadi, sama dengan kita klik yang selatan, tapi bedanya di sini kita pakai minus, ya benar, minus 1000. Oke, lanjut. Untuk yang nilai timur sama dengan kita klik aja, lalu kita plus 1000. Nah, untuk yang barat sama juga, tapi bedanya pakai min. Nih, min 1000. Nah, kita udah dapet nih nilai dari referensi arah lokalnya. Selanjutnya kita tinggal mencari yang arah regionalnya. Caranya gimana? Caranya sama seperti mencari arah lokal, tapi bedanya kalau arah lokal itu menggunakan nilai 1000, kalau arah regional kita menggunakan 10.000 karena cakupannya lebih besar. Jadi caranya masih sama ya. Kita menggunakan nilai referensi arah ini, lalu kita tambah 10.000. Begitupun dengan yang selatan, kita min, bedanya sama itu, kita min 10.000 pun kita pakai plus ya, dan ini kita pakai min juga. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan masing-masing nilai dari referensi arah lokal dan regional. Selanjutnya kita ke mana sih? Selanjutnya kita itu ke global mapper. Oke, ini boleh kita save dulu ya. Kita save aja dulu karena nilai ini akan kita masukkan nanti.
Oh iya, jangan lupa simpannya dalam bentuk Excel 97. Sabar ya. Nah, jangan lupa pakai Excel 97. Sudah, kita tinggal save aja. Oke, sudah. Terus kita buka Global Mapper. Nah, ini Global Mappernya udah kebuka. Aduh. Lalu kita ke Open Data Files. Nah, sebelumnya kalian harus udah punya data DEM yang kalian ingin lihat nilainya. Jadi di sini aku pakai Lampung. Itu kita pakai yang TIFF ya. Ini kita pakai yang TIFF. Kita open aja. Kita tunggu. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Maka langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan, kita ke File. Habis itu kita ke Export. Export ini kita pilih yang Elevation Grid yang ini. Klik aja. Nah, ini kita oke. Ini kita oke aja. Nah, di sini kita ke bagian yang Export Bounds. Di sini kita klik yang Current Projection. Nah, Current Projection ini di sini kan ada North, South, West, dan East. Yang dimana itu kita sesuaikan dengan data Excel yang udah kita dapatkan tadi. Kan kita tadi sudah mencari si lokal dan regional. Jadi pertama-tama kita memasukkan nilai arah yang lokal dulu. Jadi kita sesuaikan kayak North itu utara, South itu selatan, West itu timur, East itu barat. Oke, ini kita hapus saja. Nah, ini kan udah kita hapus. Kita buka ke Excel kita tadi. Nah, di sini nilai utara dari lokal kita ke sini. Langsung kita Ctrl C aja, kita masukin ke Global Mapper-nya. Terus untuk yang South itu ini kita hapus juga. Kita masukin nilai selatannya. Untuk yang West ini barat, kita masukin nilai yang barat. Dan untuk East itu timur, kita masukin yang nilai timur. Nah, kalau udah ini langsung kita klik OK. Nah, tadi itu kan ada kayak error gitu kan. Ternyata aku tuh lupa satu step. Kalian jangan sampai lupa step ini. Kalian harus menentukan UTM-nya dulu di lokasi yang akan kita gunakan datanya. Jadi tutorialnya itu kalian ke configure atau yang gambar kunci ini, klik aja, lalu pastiin ininya dalam UTM. Nah, untuk zonanya tergantung kalian menggunakan daerah mana. Kan kalau aku Lampung, jadi dia di 48, jadi aku 48. Kalau udah langsung oke aja. Lanjut kita ulangin yang tadi ya. Kita ke file, export, terus ke export elevation grid format. Oke. Kita ke export bounds, kita klik yang current projection, yang utara kita isi utara. Yang pertama kita buat yang lokal dulu ya. Yang selatan juga ya kita isi dengan yang selatan. Yang timur
isi dengan timur. Lalu yang barat kita isi juga dengan yang barat. Nah, jika udah, ini langsung kita okein. Nah, di sini dia muncul tuh si kotak ini, yang dimana ini tempat yang kita gunakan datanya. Lalu kita save aja di tempat yang ingin kita simpan. Di sini karena kita arah regional arah lokal, jadi namain aja lokal. Terus kita save. Oh, aku udah ada namanya. Sabar. Lokal. Oke, ini udah kesimpan. Nah, kita ulangin langkah yang sama kayak tadi. Kita ke file, export, terus export elevation grid format. Di sini kita mau memetakan yang regional. Caranya masih sama kayak tadi, kita ke export bounds, kita klik yang current projection. Nah, untuk nilai utaranya kita masukin yang dari si regional. Nah, ini salin. Dan begitu pun seterusnya sama seperti yang tadi. Nah, udah di sini kita langsung okein aja dan kita kasih nama regional. Nah, nih kelihatan kan bedanya? Kalau yang tadi itu kecil, kalau yang regional dia besar. Kita save aja. Nah, oke. Nah, langkah selanjutnya kita itu membuka software Oasis kita guna untuk mencari nilai TC. Ini udah kebuka software Oasisnya. Ini langsung create new project. Nah, di sini kita buat database kita dulu. Toprak bab 3 Oke, kita buat. Atau boleh kita namanya TC atau TCC atau apa. Jadi aku mau toprak bab 3 TC toprak bab 3. Oke, kita save. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, kita ke file. Sebelum kita mengimpor, kita harus membuat database dulu. Kita ke project, new, kita klik yang ini, kita save. Yes. Oke, ini udah kita. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilan database-nya. Kita ke database, kita ke new database, kita kasih namanya kan tadi kita mau nyari nilai TC, jadi kita kasih nama TC. So, kita oke. Nah, akan muncul kayak gini. Selanjutnya kita akan mengimport data Excel kita tadi. Kita ke file, kita ke database, terus kita ke import, kita pilih yang Excel spreadsheet, pilih yang single sheet, kita yes, importnya kita masukin, bahan selectionnya kita pilih yang selection sheet column, terus kita oke.
sini kita sisain yang X, Y, dan elevasi, lalu kita okein aja. Nah, kalau udah ini dia muncul. Nah, kalau bintang-bintang kayak gini jangan panik, ini kita geser aja. Nah, itu tandanya dia nggak kebaca, jadi kita tinggal geser aja. Lalu selanjutnya langkah selanjutnya kita ke GX, kita mau memunculkan grafitinya. Lalu kita ke load menu. Di sini kita cari yang graffiti OMN, nah yang ini. Kita klik aja. Nah, maka dia akan muncul di sini. Tuh, ya kan dia tampilan graffiti. Lalu kita klik. Setelah kita klik ini. Oke, lanjut, kita mau mengkoreksi terinya. Nah, kan si graffiti yang udah kita cari tadi kan udah muncul. Kita klik aja, lalu kita ke terrain correction, kita pilih yang create regional correction grid. Nah, di sini regional dim grid, kita masukin regional yang udah kita buat tadi. Nah, ini dia. Kita open. Nah, untuk lokal ya kita masukin yang lokal. Untuk si output, si terrain correction-nya, kita masukin nilai TC kita tadi. Nah, kalau udah, ini nggak ada yang perlu diubah, ini langsung kita okein aja. Nah, di sini itu agak lumayan lama, nggak agak sih ya, lama. Waktu sekitaran segini, jadi mungkin ini aku jeda dulu sampai nanti ini selesai, baru aku mulai lagi. Nah, ini bentar lagi, tunggu aja. Oke, sudah. Maka langkah selanjutnya kita ke graffiti lagi. Lalu kita ke terrain correction, kita klik yang terrain correction. Nah, di sini ini X-nya isi X, ini isi Y, elevasinya pun isi yang elevasi. Kalau udah, kita masukin lokal. Gak usah, habis itu langsung kita oke aja. Nah, udah dapat, kita sudah mendapatkan nilai terrainnya. Nilai ini akan kita masukkan ke dalam Excel. Ini adalah nilai TC kita, atau terrain correction. Ini kita salin aja. Nah, kalau disalin, kita balik masuk ke Excel. Yang dimana? Ini kan kita tadi udah menentukan arahnya. Lalu kita buat sheet baru dengan nama Parasnis. Lalu kita membuat blok yang namanya TC. Nah, hasil TC yang sudah kita dapat tadi dan yang sudah kita salin, kita masukkan ke sini. Ini hasil TC yang sudah kita dapat. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai PA itu di data kita cari yang anomali udara bebas yang koreksi manual. Ini kita blok aja, kita salin. Masukin ke Parasnis tadi. Ctrl V aja. Masukin. Udah kita salin tadi, kita masukin. Nah, nilai BC ini tuh kita menggunakan rumus. Jadi rumus dari BC itu sendiri sama dengan 0,0
dan BC-nya ini terkasih ke bawah. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai TC, FAA, dan BC. Maka langkah selanjutnya kita itu mau memunculkan trend line dan R-square-nya. Jadi caranya kita blok yang FAA dan BC. Nah, kalau udah kita ke insert, lalu ke chart, kita pilih yang namanya scatter with smooth. Nah, muncul. Ini kita mau ganti namanya jadi parasnis. Klik kanan, select data, edit, ini parasnis. Oke aja. Nah, di sini kita tuh langsungnya mau munculin densitas sama errornya. Klik saya titik-titik ini, lalu ke bagian samping sini kita klik kanan, terus add trend line. Nah, dia muncul samping sini. Kita checklist yang display equation on chart sama display R-square value on chart. Nah, kita dapat nih kita nilainya. Nilai errornya kita dapat di 0,8, berarti yang menandakan ini baik. Tapi kalau di bawah 8 kayak sebenarnya 7 itu kurang baik. Jadi kalau lebih dari 8 sampai 9 itu bisa dibilang baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Ada salah kata atau salah pengucapan atau salah pada saat saya melakukan praktikum ini. Saya memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.